Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ferdinandus Aristoteles, Prodi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur metode ilmiah. Prosedur metode ilmiah yaitu segala kebenaran yang terkandung pada ilmu ilmiah terletak pada metode ilmiah. Langkah pemecahan atau prosedur metode ilmiah dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, perumusan masalah. Pada langkah awal ini dirumuskan pernyataan mengenai problem atau objek empiris yang telah jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengannya. Problem atau masalah ini didapatkan dari fenomena-fenomena yang diamati oleh manusia di dalam realita kehidupannya. Terdapat beberapa cara untuk menentukan pertanyaan penelitian, antara lain melalui data sekunder berupa: pertama, melihat suatu proses dari perwujudan teori. Kedua, melihat hubungan dari proporsi suatu teori, lalu bermaksud memperbaikinya. Dan ketiga, merisaukan keberlakuan suatu teori, dalil, model di suatu tempat atau waktu tertentu. Keempat, melihat tingkat kebernilaian informasi suatu teori, lalu bermaksud meningkatkannya. Dan 5, segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan teori yang telah ada atau belum dapat dijelaskan secara sempurna. Metode ilmiah dimulai dengan perumusan masalah, karena jika ada masalah maka tidak akan ada pengetahuan, sedangkan pengetahuan alamiah adalah sebuah pengetahuan dari penyelesaian masalah-masalah secara ilmiah. Hakikat ilmiah adalah penyelesaian masalah, sehingga metode ilmiah dimulai dengan perumusan masalah. Perumusan masalah atau disebut juga sebagai research problem adalah satu rumusan terbentuk pertanyaan maupun pernyataan tentang suatu fenomena, baik pada kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun pada kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait, baik sebagai penyebab maupun akibat. Yang kedua, penyusun kerangka berpikir. Pada langkah ini dilakukan pemaparan sejumlah argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling terkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir disusun secara rasional. Berdasarkan premis-premis inilah yang telah teruji kebenaran dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan masalah. Kerangka berpikir perlu dikemukakan pada penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel. Kerangka berpikir merupakan bingkai yang membingkai tentang tata cara berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai suatu masalah yang penting. Penguasaan terhadap teori ilmiah mutlak sebagai dasar bagi argumentasi dan menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya akan dilakukan analisis kritis dan sistematis, menghasilkan sintesis tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesis tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Pada tahun 2012, Sugiono mengungkapkan proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis meliputi: pertama, menetapkan variabel yang akan diteliti; kedua, membaca buku hasil penelitian;
Ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Kelima, analisis komparatif terhadap teori hasil penelitian. Keenam, sintesis kesimpulan. Dan ketujuh, kerangka berpikir. Dan kedelapan, hipotesis. Ketiga, pengajuan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan pada rumusan yang ada. Ada pendapat tentang keberadaan hipotesis dalam penelitian. Pendapat pertama mengatakan semua penelitian pasti berhipotesis. Semua peneliti diharapkan menentukan jawaban sementara yang akan diuji berdasarkan data yang diperoleh. Hipotesis harus ada karena jawaban penelitian juga harus ada, dan butir-butirnya sudah disebut dalam problematika maupun tujuan penelitian. Pendapat kedua mengatakan hipotesis hanya dibuat jika yang dipermasalahkan menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jawaban untuk satu variabel yang sifatnya deskriptif tidak perlu dihipotesiskan. Penelitian eksploratif yang jawabannya masih dicari dan sukar diduga, tentu sukar ditebak apa saja atau bahkan tidak mungkin dihipotesiskan. Pada langkah perumusan hipotesis ini, dirumuskan sebuah hipotesis jika diperlukan sebagai pemandu di dalam penelitian atau sifatnya opsional. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Merumuskan berarti membentuk sebuah proporsi dedukasi yang sesuai dengan kemungkinan dan tingkat kebenarannya tinggi. Bentuk kalimat proposisi ini berdasarkan tingkat hubungan serta nilai informasi. Kalimat proporsi mengandung 3 komponen, yaitu antecedent, konsekuen, dan dependensi. Dua istilah pertama adalah bagian dari kalimat proposisi. Antecedent adalah teori yang dijadikan pada acuan awal untuk membentuk hipotesis, lalu konsekuen adalah sebuah akhir dari kalimat hipotesis, sedangkan dependensis adalah hubungan antara antecedent dengan konsekuen tersebut. Misalnya untuk hipotesis, jika air dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius, maka air akan mendidih. Ini adalah hipotesis atas rumusan masalah pada suhu panas. Berapakah air mendidih? Pada penentuan hipotesis terdapat syarat-syarat logika yang meliputi: pertama, dapat menjelaskan kenyataan yang menjadi masalah dan dasar hipotesis. Kedua, mengandung sesuatu yang mungkin. Ketiga, dapat mencari hubungan kausal dan dengan argumentasi yang tepat. Keempat, dapat diuji baik kebenarannya maupun kesalahannya. Terdapat berbagai jenis hipotesis yang dapat ditemui pada penelitian, antara lain hipotesis deskriptif, yaitu menunjukkan dugaan sementara tentang cara benda atau peristiwa yang terjadi. Kedua, hipotesis argumentasi, yaitu menunjukkan dugaan sementara tentang mengapa benda, peristiwa, atau variabel terjadi. Konsekuen menjadi sebuah masalah dari antecedent kausa. Hipotesis kerja, yaitu meramalkan atau menjelaskan akibat dari variabel yang menjadi penyebabnya. Hipotesis ini menunjukkan adanya perubahan akibat disebabkan oleh perubahan suatu variabel. Dan keempat, hipotesis nol, yaitu memeriksa ketidakbenaran suatu teori dan selanjutnya akan ditolak menjadi bukti-bukti yang sah.
Dugaan harus dibuat dengan kehati-hatian bahwa tidak ada hubungan yang berarti atau perbedaan yang signifikan, dan selanjutnya dibuktikan ketidakmungkinan hipotesis ini. Yang keempat, kita masuk pada pengujian hipotesis. Langkah selanjutnya di dalam metode ilmiah adalah pengujian hipotesis. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan guna memperlihatkan terdapat atau tidaknya fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Pengujian hipotesis ini berarti membandingkan atau menyesuaikan segala yang terdapat pada hipotesis dengan data empiris di area penelitian. Pada pengujian hipotesis, John Stuart Mill mengajukan 3 macam metode, yaitu: pertama, jika pada 2 atau lebih peristiwa di suatu fenomena timbul satu dan hanya satu kondisi yang terjadi, maka kondisi itu disimpulkan sebagai penyebab terjadinya fenomena tersebut. Yang kedua, pada 2 peristiwa terdapat perbedaan dalam rangkaiannya atau unsurnya dan fenomena yang terjadi. Jika serangkaian peristiwa sama kecuali pada satu faktor di tempat peristiwa yang satu tidak memilikinya dan tidak menimbulkan fenomena, maka fenomena yang terjadi disebabkan faktor yang memiliki peristiwa. 3. Jika telah diketahui adanya faktor-faktor tertentu pada peristiwa yang menimbulkan bagian-bagian tertentu suatu fenomena, maka bagian-bagian lain dari fenomena ini adalah akibat dari faktor-faktor selebihnya yang terdapat pada peristiwa-peristiwa itu. Untuk melakukan pengujian hipotesis, sebelumnya perlu diketahui operasional variabel yang terkandung pada hipotesis. Untuk melakukan pengujian hipotesis, sebelumnya perlu diketahui operasi variabel yang terkandung pada hipotesis. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Agar tidak terjadi ambigu di dalam operasional variabel, maka di dalam laporan penelitian perlu dikemukakan definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang cara mengukur variabel. Definisi operasional adalah petunjuk tentang cara mengukur suatu variabel melalui pembatasan definisinya. Jadi, definisi operasional adalah penjelasan berupa definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini berdasarkan logika bahwa boleh jadi antara peneliti yang satu dengan yang lain menggunakan istilah yang sama, namun menggunakan definisi yang berbeda. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah untuk membantu peneliti lain yang ingin melakukan peneliti dengan menggunakan variabel yang sama, karena berdasarkan informasi itu mereka akan mengetahui cara melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Tentu jika definisi yang digunakan pun sama, sehingga mereka dapat menetapkan prosedur pengukuran yang sama atau pengukuran yang berbeda. Operasionalisasi variabel berarti menentukan indikator dari variabel yang ada. Misalnya, hipotesis, jika motivasi belajar anak meningkat, maka hasil belajar anak meningkat. Maka perlu dijabarkan terlebih dahulu apa saja indikator dari motivasi dan juga hasil belajar agar lebih jelas dapat diketahui hubungan antara keduanya. Demikian pula dengan sejumlah istilah khusus yang digunakan dalam penelitian, turut pula dikemukakan batasan-batasannya, khususnya indikator-indikator yang digunakan. Penjabaran tersebut lazim disebut sebagai definisi operasional variabel. Validitas dan akuransi penentuan indikator ini tentunya akan mempengaruhi hasil penelitian. Yang kelima adalah penarikan kesimpulan. Langkah terakhir pada metode ilmiah adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan tersebut dilakukan melalui penilaian diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan.
Bila pada proses pengujian terdapat fakta yang cukup untuk mendukung hipotesis, maka hipotesis diterima. Namun, bila dalam proses pengujian tidak ada fakta yang cukup untuk diterima untuk mendukung hipotesis, maka hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima akan dianggap sebagai pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan, yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya serta telah teruji kebenarannya. Tentu saja dengan pertimbangan relativisme, kebenaran di sini ditafsirkan secara pragmatis. Artinya bahwa ini valid sampai saat penarikan simpulan tersebut dan belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua penelitian menggunakan hipotesis seperti di bagian perumusan hipotesis di atas. Untuk itu, isi simpulan pun tidak selalu berhubungan dengan jawaban penerimaan atau penolakan hipotesis, namun dapat pula berupa sejumlah tesis berupa jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah. Hal ini umumnya dilakukan pada penelitian deskriptif atau eksperimental. Terima kasih.